Jadi dengan kebijakan ini diharapkan supaya bisa mencegah penyebaran wabah corona ini di Maluku. Semoga ini bisa menjadi penyejuk di tengah keresahan kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Tekan juga tombol like dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu 15 April 2020. Saya tadi sempat baca salah satu media informasi di websitenya amex.id. Jadi di salah satu berita online ini menuliskan pemerintah dan DPRD sepakat tutup pelabuhan selama 14 hari. Di sini dituliskan pemerintah provinsi akhirnya merespon gelombang tuntutan masyarakat untuk menutup pelabuhan. DPRD Maluku juga sebelumnya telah merekomendasikan penutupan dengan jangka waktu tertentu. Penutupan ini dikecualikan dari kapal-kapal pengangkut logistik. Jadi bagi saya ini adalah sebuah keputusan yang cukup besar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku bersama jajaran pimpinan daerah di Maluku dalam hal memutus penyebaran mata rantai COVID-19 di Maluku. Karena yang kita tahu, selama ini ribuan orang telah masuk ke Maluku dan itu menyebabkan data pantauan ODP, OPDP, dan kasus terkonfirmasi itu terus meningkat. Jika kita melihat media informasi corona di Maluku, yaitu website corona.malukuprof.go.id, data pantauan COVID-19 daerah Maluku tanggal 14 April 2020, ODP itu sudah berjumlah 128 orang. Sementara PDP itu menjadi 10 dan kasus terkonfirmasi itu 14 orang. Dan dari 14 orang itu sudah 1 orang dinyatakan sembuh dan sudah dikembalikan ke daerah asalnya. Dari sini juga kita bisa melihat infografisnya atau sebaran corona di wilayah Maluku. Di sini untuk kasus terkonfirmasi 9 di Ambon, kemudian 1 di SBB, dan 3 itu di Maluku Tengah. Sementara PDP di Kota Ambon itu ada 4, di Maluku Tengah ada 2, kemudian Buru Selatan ada 1, Kabupaten Buru ada 2, dan juga Kabupaten Maluku Tenggara ada 1. Oke, kembali ke topik. Jadi penutupannya selama 14 hari, kurang lebih dari tanggal 17 sampai tanggal 31 April 2020. Mengingat banyaknya jumlah kedatangan orang melalui pintu masuk ini, maka akhirnya diputuskan oleh pemerintah provinsi untuk menutup sementara atau tidak diperbolehkannya kapal penumpang yang mengangkut orang ke Maluku dengan pengecualian yaitu kapal-kapal yang hanya memuat barang atau logistik yang diperbolehkan masuk dan bersandar di pelabuhan yang ada di Maluku. Oke, salah satunya di Kota Ambon. Jadi melihat kebijakan ini, ternyata hal yang sama sudah dilakukan terlebih dahulu oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Kota Tual yang sudah bertemu dan sudah menyepakati untuk melakukan penghentian sementara kapal-kapal dari PT Pelni dan juga ASDP di Pelabuhan Yosudarso Tual. Jadi dengan kebijakan ini diharapkan supaya bisa mencegah penyebaran wabah corona ini di Maluku. Kami berharap seperti itu dan ini adalah kebijakan yang cukup baik. Kami apresiasi, semoga ini bisa menjadi penyejuk di tengah keresahan kita karena begitu banyaknya dan masifnya orang berdatangan ke Maluku. Karena selama ini yang kita tahu, kita dihimbau untuk tetap berada di rumah, melakukan pekerjaan dari rumah, tetapi belum ditutupnya atau dibatasinya akses masuk dari salah satu pintu kedatangan yaitu pelabuhan. Dengan adanya kebijakan ini, itu juga menyebabkan pemerintah kabupaten kota yang ada di Maluku ikut andil dalam menerapkan kebijakan ini. Adanya penghentian ataupun pembatasan orang yang melakukan penyeberangan antar pulau, baik menggunakan feri penyeberangan ataupun kapal cepat, itu juga bisa ditekan. Jadi orang yang masuk melalui pelabuhan akan diperketat seketat-ketatnya dan akan dicek kesehatannya sebelum akhirnya dia harus melanjutkan ke rumah masing-masing. Sementara untuk bandara informasinya tidak dilakukan penutupan atau penghentian karena mempertimbangkan akan adanya kebutuhan yang lain atau orang yang sakit yang mungkin akan melakukan pengobatan di luar daerah. Kami mengapresiasi langkah ini dan kami berharap akan tetap dilakukan pengecekan kesehatan secara detail, mungkin dengan menggunakan rapid test. Ya, sekalipun memang akurasinya 80%,
Tetapi dengan alat tersebut, kita bisa melakukan screening lebih awal terhadap orang yang datang melalui bandara, sehingga sebelum akhirnya dia harus melanjutkan aktivitasnya di Ambon, baik itu dia kembali ke rumah atau ada urusan yang lain, kita sudah mengetahui lebih awal. Karena dengan rapid test, 10-15 menit itu kan kita sudah tahu hasilnya. Kalaupun ada yang terindikasi positif, maka secepatnya bisa dilakukan isolasi. Tetapi kalau dia negatif, dia bisa melanjutkan karantina di rumah atau di fasilitas karantina mandiri yang sudah disiapkan pemerintah provinsi atau kabupaten kota, bahkan di desa ataupun kelurahan yang ada di wilayah Maluku. Oke, demikian informasinya seperti itu. Kami berharap kita yang ada di Maluku tetap melakukan social distancing ataupun melakukan physical distancing. Sementara teman-teman yang berada di luar Maluku yang berkeinginan untuk datang ke Maluku, kami berharap bisa berpikir ulang. Jika bukan dalam urusan penting, kami berharap bisa menahan diri. Ini sesuai dengan himbauan atau maklumat gubernur agar untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke Maluku kalaupun bukan urusan yang penting. Karena ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah penyebaran wabah corona ini di Maluku, supaya kita, kemudian keluarga kita, ataupun lingkungan di sekeliling kita itu bisa terbebas dari penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea.